Jungle. Selamat bertemu kembali sejawat sekalian. Saya akan melanjutkan video yang terdahulu, yaitu tentang pemeriksaan GALS yang belum selesai. Kita akan melanjutkan pemeriksaan bagian terakhir adalah bagian lengan di mana waktu video yang terakhir adalah pemeriksaan jari-jari telapak tangan. Untuk kali ini kita lanjutkan dengan pemeriksaan siku. Prinsip pemeriksaan GAL yaitu inspeksi, palpasi, dan gerakan. Untuk melihat bagian-bagian daripada sendi yang terkena, apakah intraartikuler, periartikuler. Demikian untuk selanjutnya sendi-sendi yang ada di dalam tubuh kita supaya kita tahu mengidentifikasi suatu penyakit rematik apakah intraartikuler atau periartikuler. Dari situ kita bisa membedakan penyakit yang artritis yang satu dengan yang lainnya. Pemeriksaan sendi siku dimulai dengan inspeksi, yaitu apakah ada skar, ada pembengkakan, ada eritema, atau ada infeksi. Inspeksi dalam keadaan siku ekstensi dan sedikit fleksi. Fleksinya tidak terlalu banyak, 5-15 derajat yang tertolerir. Kalau fleksinya lebih dari itu, kemungkinan ada sendi kontraktur. Perhatikan warna dan kelainan kulit. Biasanya ada skar atau timbunan asam urat, res biasanya res pada psoriasis lebih sering dijumpai pada siku. Biasanya kalau tidak lebar, maka siku kalau diraba akan terasa kasar dan agak pigmented. Kemudian lihat apakah tanda-tanda radang, kontur otot sekitar siku, sendi siku, kelainan bentuk tulang yaitu apakah deformity atau ada benjolan atau massa, efusi pada siku. Inspeksi pada siku yaitu lihat apakah ada bursitis, apakah ada plak daripada psoriasis, apakah ada timbunan tofus di daerah siku. Kemudian kita palpasi sendi siku dari bagian medial dan bagian lateral dibandingkan kiri dan kanan. Kalau misalnya terjadi inflamasi, maka akan teraba hangat dibandingkan dengan sendi lainnya kalau artritisnya tidak simetris. Jarang artritis pada siku yang simetris. Apakah ada nyeri pada penekanan? Kalau sudah, kita lakukan pemeriksaan fleksi untuk mengetahui ROM daripada sendi siku itu mulai terbatas, ada kontraktur atau tidak. Melakukan pronasi dan supinasi. Juga tidak lupa kita menilai adanya tennis elbow atau golf elbow, yaitu nyeri pada tendon. Kalau di daerah medial adalah golf elbow, tennis elbow yaitu epikondilitis pada lateral. Kita dalam melihat posisi
gerak sendi tadi sudah saya katakan, posisi netral, supinasi, pronasi, fleksi, ekstensi. Di mana kalau ada gerakan ini terganggu, pada pemeriksaan fisik juga terganggu, kita mungkin dari pemeriksaan fisik kita mengenali itu periartikuler atau artikuler, maka movementnya juga akan terpengaruh. Kemudian kita beralih pada sendi bahu. Kita tahu bahwa sendi bahu itu sangat kompleks, di mana banyak tendon-tendon yang melekat pada sendi bahu, yaitu acromioclavicular joint ligament, kemudian clavicula ligament, glenohumeral ligament, kemudian otot-ototnya yaitu supraspinatus, infraspinatus, teres minor yang membentuk daerah tendon di daerah bahu. Saat infeksi, perhatikan tinggi bahu kiri dan kanan apakah simetris atau tidak. Perhatikan warna dan kelainan kulit. Perhatikan tanda-tanda radang, biasanya efusi pada bahu akan terasa kita meraba bahu yang sendinya membesar dan lunak karena berisi air. Kemudian perhatikan kontur-kontur di otot sekitarnya, apakah ada atrofi. Perhatikan pula kelainan bentuk tulang. Kemudian selanjutnya kita lihat batas skapula kiri dan skapula kanan dan skapula kiri. Kemudian kita ini palpasinya, bandingkan satu dengan yang lain, apakah ada kehangatan atau pada sendi satu yang mengalami hanya sendi satu saja yang mengalami inflamasi. Palpasi perabaan otot-otot, sendi, dan tulang daerah sendi bahu. Kita memeriksa ROM daripada bahu, yaitu dengan eksternal rotasi dan abduksi. Biasanya pada penderita dengan Frozen syndrome tidak bisa melakukan tindakan ini. Internal rotasi dan adduction juga tidak bisa karena ada Frozen syndrome, biasanya kesulitan melakukan gerakan ini. Active shoulder fleksi 180 derajat ini 180 derajat. Jadi ini harus lurus. Bandingkan satu dengan yang lain. Untuk pemeriksaan frozen shoulder sangat sederhana, yaitu pemeriksa berdiri di belakang pasien, kemudian pasien diminta meraih punggung pada belikat sisi yang berlawanan dari arah belakang. Nah, pada awalnya pasien diminta menyentuh bahu sisi berlawanan, kemudian menyentuh punggung bagian belakang leher, dan terakhir mencoba menggapai punggung sejauh mungkin. Kalau ini ada keterbatasan, dia tidak mampu meraih ini atau dalam kondisi fleksi, adduksi ini tidak mampu, maka kemungkinan besar adalah Frozen shoulder syndrome. Ini ROM bahu yang sudah saya jelaskan tadi, ini adalah 60, 180, ini 180, ini ekstensi tangan di belakang, tarik ke belakang adalah 60. Kemudian internal rotasi, eksternal rotasi, adduksi, abduksi. Kemudian fleksi horizontal,
ini 30 sampai 45. Horizontal fleksi ini sampai di sini bisa dilalui. Ini adalah garis netral skapula. Skapula yang akan mengikuti gerakan bahu, yaitu pada sudut 30-45 derajat. Kemudian kita mengenal keluhan pada bahu, yaitu tendon bicipitalis, yaitu nyeri pada tendon bicipitalis. Bagaimana kita membedakan rotator cuff dan bicep tendon bicipitalis? Pada rotator cuff, kalau gerakan pasif maka tidak nyeri, tapi gerakan aktif tanpa bantuan pemeriksa maka pasien akan mengeluh nyeri. Sedangkan bicep tendinitis dengan bantuan atau tanpa bantuan tetap nyeri. Ini salah satu pemeriksaan speed test untuk melihat bicipital tendinitis. Jadi pasien disuruh tegak berdiri, kemudian tangannya ditarik dan pasien suruh mempertahankan. Kalau timbul nyeri di daerah bicipitalis, maka ini tendinitis bicipitalis. Ini adalah provokasi tes pada Frozen Shoulder Syndrome, yaitu daerah 90 ke 120 akan nyeri dan ke atas tidak ada nyeri. Kalau 90-60 ke bawah juga nyeri, tetapi makin ke bawah tidak nyeri. Terima kasih, sampai di sini. Nanti kita lanjutkan pada video selanjutnya.